Gawat, peringatan keras Prabowo Subianto. Jangan sampai ada oknum yang jual beli data bawah laut Indonesia. Tegas, TNI Angkatan Laut diminta dapat memperkuat pengawasan bawah laut setelah ditemukannya drone atau sea glider di wilayah Indonesia. TNI juga harus segera melakukan verifikasi. Pihak asing mana yang merupakan pengirim drone tersebut? Prabowo Subianto tidak mau ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing. Underwater surveillance ini sangat penting dan kita tidak boleh lengah. Ini bukan kali pertama ditemukannya drone pengintai bawah laut milik asing. Oleh karena itu, marilah Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ini. Peringatan keras jika ada oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing memasuki wilayah NKRI secara ilegal, maka harus dapat ditindak tegas. Potensi pengintai asing sangat tinggi, baik melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin. Indonesia adalah epicentrum dari kawasan Indo-Pasifik, sehingga banyak negara-negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, hingga Samudra Pasifik. Prabowo Subianto menegaskan, keamanan laut saat ini perlu menjadi prioritas, bukan hanya permukaan laut, tapi juga bawah laut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung. Kita perlu melakukan modernisasi dengan rencana yang matang dan strategis. Kita tidak boleh lengah sama sekali. Dan inilah peringatan Australia pada Prabowo. Hingga terungkap rahasia glider Tiongkok. Ini adalah sinyal bahwa Angkatan Laut Cina sedang bersiap untuk mengerahkan kapal-kapal selamnya mendekati lautan kita. Inilah laporan intelijen. Waspada perang besar di Laut Cina Selatan. Pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Nevo Handayani mengharapkan pemerintah Indonesia dan Prabowo Subianto tidak menganggap remeh penemuan UUV, Unmanned Underwater Vehicle, atau drone di Pulau Tenggol, Masa Lembu, dan Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, dan segera menetapkan langkah-langkah strategis terkait hal itu. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes TNI Angkatan Laut tidak boleh memandang remeh hasil temuan ketiga UUV beberapa waktu yang lalu. Jangan sampai konsentrasi menghadapi COVID-19 kemudian mengurangi kewaspadaan nasional terhadap bahaya perang besar di Laut Cina Selatan. Pengamat intelijen itu melanjutkan, penemuan UUV itu merupakan fakta bahwa penggunaan unmanned system atau sistem tanpa awak telah dilakukan oleh berbagai negara maju di laut. UUV yang ditemukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Science merupakan platform khusus yang dirancang untuk mendeteksi kapal-kapal selam non-Chinese dan merekam semua kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Penemuan UUV ini juga menunjukkan bukti bahwa perairan Indonesia menjadi spillover. Adu kekuatan militer antara China dan Amerika Serikat berikut sekutunya. UUV ini masuk ke dalam kategori platform peneliti bawah laut, namun tidak menutup kemungkinan China atau negara lainnya sudah meluncurkan USSV, Unmanned Subsurface Vehicle, yang sudah membawa persenjataan. USSV ini lebih berbahaya daripada UUV karena membawa senjata. Wanita yang biasa disapa Nuning ini menjelaskan,
semua UUV yang ditemukan dalam kondisi malfunction dan bukan expired, yang artinya ada kendala teknis internal di dalam sistemnya. Dari analisa awal, ketika UUV diperkirakan sudah memiliki jam selam lebih dari 25.000 atau mendekati 3 tahun. Kemungkinan besar UUV tersebut diluncurkan November 2017. Menurut dia, langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah terkait penemuan UUV itu yakni: pertama, dari aspek hukum, perlu segera ditetapkan peraturan penggunaan semua jenis unmanned system di wilayah Indonesia, baik UAV di udara, USV di permukaan laut, maupun UUV di bawah permukaan laut. Sejalan dengan itu, lanjut intelijen itu juga dibutuhkan peraturan pemerintah yang menentukan tata cara menghadapi illegal research atau penelitian ilegal di perairan Indonesia, mulai dari perairan kepulauan hingga zona ekonomi eksklusif ZEE. Selain itu, Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto dapat mengajak Kementerian Perhubungan untuk segera memasang Underwater Detection Device atau UUD atau alat deteksi di dalam laut di seluruh alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI dan semua selat strategis untuk memantau semua lalu lintas bawah laut, utamanya di Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Lombok. TNI Angkatan Laut harus segera melengkapi puskodalnya dengan sistem pemantauan bawah laut diperkuat dengan smart mines yang dapat dikendalikan secara otomatis atau manual. Kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut juga harus dilengkapi dengan anti-USSV sistem yang dapat menghadapi serangan USSV Papar Nuning. TNI Angkatan Laut juga harus meningkatkan sistem pendidikan bagi prajurit TNI Angkatan Laut agar memiliki kecakapan melakukan peperangan anti-USSV sebagai bagian dari kemampuan peperangan anti-unmanned system. Di lain sisi, Australia terancam. Penemuan glider yang diduga punya Cina di selayar ini jadi bahasan serius di Australia. Tapi tidak begitu di Indonesia. Media negeri Kangguru ABC menulis bahwa perairan di selatan Sulawesi itu merupakan jalur menuju Australia. Malcolm Davis dari Institut Kebijakan Strategis Australia mengatakan, glider itu ditemukan di rute maritim krusial yang menghubungkan antara Laut Cina Selatan ke kota paling utara Australia, Darwin. Ini adalah sinyal bahwa Angkatan Laut Cina sedang bersiap untuk mengerahkan kapal-kapal selamnya mendekati lautan kita, mendekati utara Darwin, dan karenanya kita harus bersiap untuk menghadapi peningkatan aktivitas kapal selam di pesisir Australia. Jelas Davis, mereka ingin memahami kondisi oseanografi dan batimetri dari kawasan tersebut. Itulah alasan glider-glider tersebut dikerahkan, Ibu Davis. Pada awal 2020, ABC juga pernah mewartakan tentang aktivitas sebuah kapal riset berteknologi tinggi Cina yang tertangkap basah sedang memetakan perairan strategis di sebelah barat Australia. Lokasi itu merupakan area yang ramai dilintasi kapal selam. Australia, sekutu Amerika Serikat di Pasifik, memang dinilai sebagai ancaman terhadap ambisi dominasi Cina di timur. Australia merupakan salah satu kekuatan di Pasifik yang kerap menantang klaim Beijing atas Laut Cina Selatan. Pada November 2020 kemarin, Australia, Amerika Serikat, India, dan Jepang menggelar latihan militer bersama di Teluk Malabar. Latihan tempur di lautan ini sempat membuat Tiongkok berang. Sebelumnya, kehebohan akibat penemuan drone bawah laut yang diduga milik Cina berlanjut pada pekan ini setelah Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar Sulawesi Selatan merupakan sea glider untuk riset bawah laut.
Alat ini Sea Glider, banyak untuk keperluan survei atau untuk mencari data oceanografi di laut, di bawah laut, kata Yudo dalam jumpa pers di Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut, Pushidrosal, di Jakarta Utara Senin 4 Januari. Alih-alih membuat publik tenang, penjelasan Laksamana Yudo justru memantik banyak pertanyaan baru. Misalnya, siapa pemilik glider tersebut? Berapa banyak peranti asing sejenis di lautan Indonesia? Data apa yang dikumpulkannya? Kepada siapa data-data tersebut dikirimkan? Bagaimana menurut pendapat Anda?